Kalau dulu pokoknya, wah ini pengen putih gimana nih? Akhirnya dulu itu pas ketika 2003 2004 kita pakai cat tembok. Serius? Pakai cat poster. Serius? Merekna Asturo. Merekna. Lain atel deui. Arek ngomong kieu retak, garing, pas saya lihat KDM nih, masuk ke KDM. Saya kira saya tuh berharap banyak nih sama Kang Deddy Mulyadi. Menurut saya karena pas ngelihat di video-videonya. Nah itu gimana? Dan memang ada yang Sepi atau? ada beberapa yang pitching juga ke kita. Jadi nggak jadi juga. Memang nggak jadi. Ya gitu. Gara-gara nah itu. ini gini, ya gara-gara itu kan, gara-gara nggak boleh, jadi nggak jadi. Nah ini, tapi saya pengen ceritanya nggak pengen setengah-setengah, saya mau ceritain KDM aja langsung. Soalnya kena naon 2 episode lah. Dia teh nanyanya kurang lebih seperti ini. Kang, suka di alun-alunnya jam berapa? Jadi sangat cosplay. Aduh, pernah di acara tunanetra, pernah kan kita teh Sana kan nonton. gimmick visual tapi alah makanya iya aja gitu, untuk bercanda pun kan jadi Bingung. gitu, pernah kelepasan, keceplosan gitu pernah, misalkan kalau ayo pengen berfoto gitu, ya matanya jangan merem. Iya nggak apa-apa, biar apa maksudnya, biar nggak jadi presiden KDM-nya. Halo sahabat martabak, selamat datang di podcast yang dimana kita tidak hanya ngobrolin artis tapi juga dari sisi lain dari industri musik. Ini yang jarang kita bahas. Gue Iri, mari kita bahas. Nah, hari ini kita kedatangan siapa nih? Band yang dari namanya aja udah langsung bikin orang ketawa-ketawa, guys. Wah, bukannya takut ya? Bukan, malah ketawa-ketawa loh. Itu aneh ya, aneh ya. Mereka dikenal lewat gaya panggung yang kadang absurd, lirik nyeleneh dan dia apa ya namanya itu di masker gitu, topeng gitu lah, di make up kayak gitu. Dipulas ya. Ya udah kita langsung aja kita sambut Kuburan. Kuburan kita di sini datang cuman perwakilan aja, 2 orang. Enggak, ini datang semua sih. Ini ada. Nggak kelihatan ya? Cuman memang kadang di waktu-waktu tertentu nggak kelihatan. Oh kadang-kadang mereka tuh nggak kelihatan yang lain ya? Kelihatan. Ya, oke. Yang asli nama sih lebih ke ada urusan rumah tangga. Rumah tangga. Tapi beda ya kalau band umuran era 2000-an mah urusan rumah tangga ya. Aduh, banyak iya. urusannya ya. Kantor budaknya. Ya udah, kita senang banget nih kedatangan si personil dari band yang cukup fenomenal sih menurut gua. Wow. Untuk industri musik Indonesia, dari sisi lagunya juga keren, diterima masyarakat, terus penampilannya juga nggak pernah gagal. Kita pernah manggung bareng juga nggak pernah gagal. Tur bareng bener. Pernah tur bareng. Gagal sih, tapi nggak kelihatan. Iya. Ya kan? Ada kan gagal, sebenarnya menurut kita gagal nih kan bisa itu ketinggali gitu. Iya benar. Nah ini tuh awal-awal langsung aja kali ya, kita tuh pengen nanya nih, waktu itu Kuburan itu kan terbentuk di tahun berapa ya Kang? 2001. 2001 ya? 2001, oh udah lama ya, berarti udah 24 tahun. Jalan 20. Ya, 21 ya berarti 24 tahun. ya. Nanti September September tanggal 24 tahun tanggal 11. 11. Wah udah lama ya, 24 tahun ya bener ya? Ya. Nah terus waktu itu kan saya nyebutnya namanya Akang we, Kang. Om lah, belum Om. kenalin. Om. Ini yang datang sekarang itu ada Saya Denny, the Akang bassist Denny. man. Saya Reza Vokalis. sebagai frontman. 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 Nah, bahasa Inggrisnya ya. Biar keren maksudnya. Nah itu tuh waktu tahun 2011 ya, waktu Yeah. pertama kali kebentuk teh teman-teman Kuburan itu kenapa ngambil nama Kuburan kan maksudnya? Kunaon tah? Ini teh dulu tuh kan ini sebenarnya band kampus nih. Oh, band kampus? Iya, band kampus, band Unpar tepatnya. Unpar. Band Unpar. Tapi personilnya bukan saya, bukan yang sekarang inilah. Personilnya masih anak-anak Unpar dulu. Memang ada beberapa dari yang udah band-band yang udah mapan sih dulu, kayak Rocket Rockers, vokalisnya. Ucai itu vokalisnya dulu. Oh, Ucai Rocket Rockers. Tapi di kampus ya. Oh, di kampus. Ucai. Terus Kang Ating Guilty Parties dulu ada band namanya Guilty Parties ya, gitu-gitulah. Ada beberapa band dia di kampus, satu kampus di Unpar, anak-anak FISIP.
Nah dulu kan di Unpad tuh ada acara tuh kayak Makelu apa segala macam. Rame lah waktu zaman dulu mah, ya zaman salapan mah wah rame lah acara-acara kampus teh. Nah, kamu Bandung ya? Iya salapan 2000 tuh. Bandung mah luar biasa. Nah gitu. Nah mereka tuh bikin udah gitu sambutannya bagus pas di situ teh. Saya termasuk yang nonton. Jadi ini band, aduh ini kok band beda. Nah kenapa namanya kuburan? Di situ udah namanya udah kuburan. Tapi ya udah namanya mereka itu udah ngasih kuburan. Dan yang saya lihat saya ini sebagai penonton nih di situ. Loh kuburan. Sempat nonton dulu? Dulu tuh ya pas di acara yang itu tuh nonton saya. Karena saya suka nonton di acara-acara band sih. Enggak. Kalau saya di awal tapi ya setahunan lah. Setahunan. Jadi gini. Nah, band itu, wah namanya kuburan. Saya aja udah langsung wah ini namanya kuburan nih pasti band underground kayak apa kayak. Taunya lagu pertamanya Alam Mbah Dukun kalau nggak salah. Jadi ya kayak gitu-gitulah. Jadi kalau nggak salah lagu-lagu Malaysia dia lagi. Pokoknya lo kok namanya kuburan tapi gitu gitu. Dulu teh gitu. Jadi jauh dari out of the box lah gitu. Ya dulu tuh out of the box lah, plot twist lah. Zaman sekarang tuh plot twist namanya. Kalau dulu mah kan out of the box. Patah lah gitu. Jadi nama itu di kampus. Di kampus lah itu ya, dandanannya serem apa segala macam, tapi itu di kampus. Nah suatu saat tuh saya dulu juga punya band. Nah dia tuh kayaknya memutuskan untuk bubar di panggung itu teh. Padahal saya juga nggak tahu itu kapan berdiri. Dia tuh bubar si kuburan teh. Bubar gimana maksudnya? Iya di panggung dia ngomong si vokalisnya teh ini band yang baru terbentuk udah gitu dan saya nyatakan bubar setelah manggung ini. Jadi bubar gitu. Jadi baru bubar. Gitu. Nah kayaknya di yang nonton itu juga banyak anak pensi segala macam gitu-gitu pensi. Nah anak pensi itu ngundang, ini band apa ngundang main dong di pensi saya. Nah pas mau dikeluarin ke pensinya anak-anak ini nggak mau karena menyatakan bubar. Ya satu menyatakan bubar, kedua kan marahnya mah iseng. Iya kan gitu kan kan nggak serius kan iseng. Aduh nah kenapa jadi manggungnya ini serius mungkin ya. Pokoknya pas diajak main di luar nggak mau, nah akhirnya ngebentuklah personil. Singkat cerita beberapa bulan dari situ saya masuk gitu. Jadi nyomotin. Yang pertama dicomot pas manggung di luar dari kampus. Nah itu udah Raka gitaris sampai sekarang berarti. Raka masih. Berarti yang itu yang ngebangun udah keluar ya gitu. Keluar dari kampus Raka, Kang Aum. Yang mendirikan Dino. Nah itu yang anak kampus yang aslinya Dino Drum. Dulu Drum. Yang mendirikan di awal tuh, yang masih ada tuh cuma Dino. Sekarang dia jadi CEO makanya kan stage art. Jadi dia mah CEO-nya. CEO. Di kuburan ada CEO itu kalau misalkan dia manggung sok nggak juga terserah dia gitu. Pokoknya Tapi gajian. Gitu. Paling gede gaji. Kayaknya. Kang Dino ya kumaha tuh. Paling gede kan cenah kata anak-anak. Ya. Jadi Dino tuh udah gitu posisinya kan diganti sama Surya kan. Nah jadi dia tuh kalau mau main drama enggak, kalau misalkan mau jadi, nah dia tuh nyaman di stage art karena dia yang punya konsep kan. Nyamannya di stage art, jadi dia yang mengkonsep segala macam tuh dia teratur dari Dino. Dari Dino. Diskusiin gimana eksekusinya, baru ajar gitu. Konsep awalnya dari Dino. Nah barulah pas keluar itu Raka, Aum, terus ada pemain keyboard. Singkat kata, pokoknya 1 tahun dari 2 tahun itu teh tanggal lahirnya tuh belum dicanangkan. Setelah 1 tahun baru kita tuh ini tuh kapan ya berdirinya gitu. Akhirnya ya udah karena waktu dulu tuh rame, kita tahu September lah gitu ya. Cuman karena rame dulu tuh WTC ya. Gitu kan kejadian WTC tuh yang dalam berapa gitu. Nah, 11 September. Bener. Jadi itu aja yang diingat tuh 11 Septembernya. Jadi aja itu dicanangkan hari lahirnya band Kuburan gitu. Pas kejadian WTC. Pas kejadian WTC. Pokoknya pas bulan-bulan itu bulan September kuburan itu. Sama WTC itu kan. Kejadian WTC. 11 September aja 11 September. Jadi saya termasuk kalau misalkan disebut pendiri ya enggak ya Dino lah yang Dino pendiri. Ya? Tapi kalau misalkan udah lama ya udah lama sih. Saya termasuk dari awal lah gitu. Karena personil awal-awal yang menyatakan ke pensi lah gitu. Misalkan pensi saya, Raka, Aum, terus Ude yang keyboardis itu masuk 2005-an. 2005-an itu masuk dari 2001 berarti 4 tahun. Terus siapa lagi? Surya. Kalau Surya mah ya tadinya kan Dino kan drummernya. Surya tuh masuk 2017-an dia masuk. 15 ya. Dulu tuh 15. Dulu tuh vokalisnya tuh 3.
Dulu tuh vokalisnya 3. Kuburan tuh dulu zaman dulu tuh vokalisnya 3. Yang zaman album pertama tuh 3 vokalisnya. siapa aja itu? Iqbal, Ruli, Uri dulu. Itu pada kemana sekarang? Jadi nu BTN ini di perjalanannya dulu si 3 ini teh dulu teh keluar negeri ada yang sekolah, ada yang kerja. Oh, oke. Jadi kita teh Gara-gara kayak yang itu. ditinggal gitu, kayak ditinggal. Wah, Tiba-tiba tapi ditinggalnya teh ke luar negeri gitu. Jadi kita teh nggak bisa ini ya. Ya udah karirnya lebih bagus sebenarnya gitu. Si Uri dulu sekolah di Inggris. Di Inggris. Si Ruli dulu kerja di Singapura. Si Iqbal sekolah di Singapura. Oh, jadi kuburan itu pertama tuh vokalis tuh ada 3. Ada 3. Tapi si Ruli, Iqbal itulah yang pakai. Sebelumnya mah ya ada lagi, cuman ada ya lagi itulah yang sebelumnya, Teh. ada cewek pernah gitu, termasuk setelah Tiwi Tiwi itu pernah. Pernah adalah beberapa bulan. Wih, seriusan wih. Kurang kenal Pernah banget beberapa si Tiwi. bulan wah. Karena dulu kita juga bawain lagu yang vokalisnya cewek gitu. Oh, gitu. Pernah beberapa bulan malah gitu. Jadi generasi nih kan sekarang udah gak ke Amreza ya. Ya. Itu dari generasi awal, berarti ini generasi keberapa? 6 lah. Oh, udah ke-6. Oh, loba oke ini kuburan. Loba. Vokalis. Tapi sebelumnya tuh ada Kang Pria ya? Ya. Ada pria ya kalau salah. Ada pria. Ada pria ya? Pria itu ya berarti kan vokalis kan dulu 3. Hah? Cabut satu, tinggal 1. Nah, baru pria masuknya sama Ruli. Nah, Rulinya cabut yang ke Singapura, tinggal si Pria sendiri. Saya teh tahunya jujur aja ini mah. Saya teh tahu kuburannya Pria apa vokalis pertamanya? Ya iya, karena dia memang cukup lama juga. Dia dari 2007. Oh, 2007. Terus pas bikin album Lupa-Lupa Tapi Ingat itu, yang Biar Kira Penting Datang itu pas Pria. Oh, pas Pria. Pas Pria. Jadi Pria itu 2007 sampai 2019. Lama juga. Pantesan publik mah taunya ngelihatnya tuh vokalis pertama tuh sebagai waktu semenjak rilisan yang Lupa-Lupa Ingat. Iya. Nah, tapi kalau misalkan Sama yang gitu. tahu dari lama, ya pasti mereka pernah tahu bahwa vokalis Kuburan itu ada 3. Oh gitu. Makanya yang sekarang ini, yang tahun-tahun sekarang, kadang kita juga mengeluarkan 3 vokalis nih pakai additional. Sekarang kan kita jadi 3 vokalis karena memang suka masuk ke konsep gitu, lebih apa sih, kadang kita tuh memori apa sih? Narik memori lah, flashback gitu, bahwa vokalis 3 tuh sebenarnya enak tuh diapa-apain gitu. Makanya karena sekarang tuh kalau misalkan budgetnya bagus tuh ya 3 lah vokalisnya. Kalau yang 3 sekarang siapa aja? Kalau Additionalnya kita ada Gali, Gali MC, Gali Gi, Oh iya, dari tahu Hits Unicom Radio tuh, ya. sama Robbie Rock. Oh, si Bruno Mars ya, Bruno namanya Mars. jadi Bruno Mars. Itu keren loh, di repost sama Bruno Mars asli, ya. Itu Mang Robi. Hah? Tiga-tiganya ada ya waktu di Ya, Pesta Pora. waktu di Pesta Ada Pora itu tiga-tiganya. ada 3 vokalis tuh ada. Wah, anjir. Jadi memang kalau Jadi misalkan budget fleksibel. masuk, fleksibel. Kalau budgetnya masuk ya kebagian lah gitu. Tapi kalau misalkan budget udah pas-pasan mah, aduh wayahan aja Tapi gitu. enak loh band kayak gini beneran. Fleksibel banget. Jadi kita nggak matok ya, kita Ya. nggak matok. Jadi mau diapain aja jalan. Ya. Kalau saya lagi sakit juga bisa diganti sama pria. Oh bisa. Ya, bisa. Itu sebenarnya kumaha sih konsepnya band. Karena bagi kita memang yang keluar itu tuh bukan misalkan tidak ada ribut lah, tidak dipecat, tidak apa Iya, gitu. ya? Itu mah alumni aja gitu kita nyebutnya. Gitu. Ya alumni aja. Jadi kan kita mah dari awal nggak di tengah-tengah jalan gitu. Kita mah dari awal juga namanya juga udah Kuburan Bersaudara lah. Kalau udah yang keluar itu ya kita bilang dia udah lulus. Iya. Gitu. Jadi alumni. gitu. Kuburan Bersaudara kita mah. Itu mau Kuburan dicanangkan Bersaudara. dari dulu. Kuburan Bersaudara. Jadi Dulu kan- pernah punya website kuburanbersaudara.com. Dijadiin apa. perusahaan nggak? Nah. Soalnya kan tadi Boyong si pengen sih kan tadi teu sana mampu. ada CEO-nya soalnya. Oh, kan tuh mampu dia teh. Coba aja dia. Wah, tuh Mang Dino bisa ayo. Iya dia kayaknya harus punya bisnis skincare atau apa. Aduh. Iya cocok ya soalnya. Iya ini nih. Butuh tidak rusak perawatan nih. soalnya. Tidak rusak nih. Biar tidak rusak. Ah. Bener. Kita lebih expert sebenarnya. Jadi ini ngambil kesimpulannya seru sih kayak ngeliatnya tuh kayaknya. Jadi gue baru tahu sih saat ini diceritain. Jadi si vokalis-vokalisnya mantan-mantan ada ex yang di kuburan Ya. itu memang sebenarnya tidak ada masalah apa-apa Tidak ya. masalah apa. Karena sampai saat ini pun kadang-kadang di saat dibutuhkan bantuan mereka Ya. bisa bantu Ada, gitu. bisa bantu. Ya keluarnya Keren juga. loh, keren loh. Kalaupun keluarnya misalkan gini, kan biasanya ada masalah kayak gini. Aduh saya lebih memilih pekerjaan, gitu Nah, kan. itu Lu mah lebih milih pekerjaan, gua benci sama lu Berantem. tidak ini. Kalau di kita mah, lu balik sekolah, ya udah sekolah aja ke luar negeri deh. Ini mah apa tuh? Gitu kan gitu. Tapi kalau misalkan nyanyi ya udah ayo nyanyi lagi gitu. Kita mah gitu. nggak Jadi dianggap. kapanpun mereka mau balik ya mangga Ya sok aja, kita anggapnya nggak
kita anggapnya masukin aja ke nggak- konsep gitu ya. Iya, Masukin aja tinggal konsep. pikirin konsepnya gimana. Keren sih. Itu menarik sekali untuk pembelajaran teman-teman band sih. Karena banyak kejadian-kejadian yang kalau kadang-kadang sampai silaturahminya putus gitu. Ya, ya. Antara personil ya. Ya, aduh. kita Banyak mah- banget yang kasus. Makanya dari awalnya harus kuburan bersaudara gitu. Jadi kalau misalkan T5 bikinnya T5 bersaudara harusnya. Revive duduluran. Nah, gitu. Ya, Sadulur, bersaudara gitu. sadulur. Salamul. Nah, ini menarik nih. Kan si kuburan ini kan teman-teman kuburan tuh dari dulu tuh identik banget dengan sesuatu make up gitu. Ya. Kalau makanya karena ada namanya kuburan dibikin kayak gini gitu kayak ini konsepnya tuh siapa yang awalnya ide konsep pakai ini tuh siapa? Kan dari awal yang di kampus itu Hmm. kayaknya mereka kita ini apa namanya? Out of the box kan. Orang ngeliat tuh harus takut aja. Harus takut. Tapi orang kelakas Dulu mah kalau misalkan baru pertama kali nonton pasti aneh juga. Iya, iya. Nah, bente cara Gitu, camerok iya sih, gitu bener, kan. bener. Nah, udahlah harus takut lah gitu, harus dandanannya harus serem dan namanya juga kuburan. Pas keluar, ya itu mah tergantung eksekusi kan Iya gitu. sih, Ternyata iya. wah patah, ternyata banyak yang ketawa lah Heeh. seperti itu. Nah, dulu itu kan untuk serem ini nggak kayak gini nih, nggak putih corpse paint gini kan, putih hitam gini. Kalau dulu mah yang penting dibedakin, udah gitu matanya agak hitam, ya udah dulu seperti itu. Konsepnya simpel Seperti aja. itu. Kalau ini kan udah keren nih. Kalau ini kan udah putih kan, Ada udah yang gitu pakai kan. topeng juga. Nah, ada apa sih namanya tuh? Meta apa? Yang transisi Transisi. lah gitu ya. Metamorfosis ada ngomongnya. Lainnya. Padahal transformasi lah, bertransformasi gitu padahal mah. Nah, Oke. dulu itu pakai bedak biasa. Iya. Udah gitu nggak atel, maksudnya ih kurang bodas euy, urang teh Oh. hayang jiga apa dulu mah Ria Jenaka nih nggak bodas. Jiga si Ate Oh, iya. Iska. Bener-bener Atau zaman misalkan jiga TVRI ya. Kiss, misalkan kayak Kiss. Nah, saya sempat ngelihatnya ini lebih ke konsepnya kok kayak lebih cenderung ke oh ini kayaknya Kiss deh. Banyak orang yang bilang gitu, Kang. Jadi banyak orang yang bilang bahwa kita ini niru Kiss, udah gitu berdandan seperti Kiss. Padahal iya, Kang. Iya, Padahal iya ya. Kalau dulu pokoknya, wah ini pengen putih gimana nih? Akhirnya dulu itu pas ketika 2003-2004, karena kita tidak tahu teknologinya apa gitu, zaman belum digitalisasi seperti sekarang gitu ya, kita pakai cat tembok, pakai cat poster, Serius. merekna Asturo, merekna lain atul deui, arek ngomong kieu retak, garing, pas kesangan baseuh ngecelak kana baju. Kebayangnya pas retak dempul. Nah, gitu. Benar, pakai Asturo, pakai cat itu. Jadi kalau misalkan itu meletek lagi di meletek gitu. Tapi untungnya yang season 6 mah enggak ngalamin. Enggak, Ben. Ini mah waktu pas 2002 Berarti ke sini generasi- lah, sampai 2006. Generasi 3 vokalis pertama ya. Betul. Sampai suatu saat kita diundang ke TV karena di TV dulu ada acara RCTI itu apa fantastik lah itu seperti itu. Jadi acara bodor-bodoran gitulah. Kita diundang sebagai perwakilan band Bandung yang bodor katanya tuh. Padahal kita nggak mau tuh. Aduh, kita mah bukan band bodor. Gagal. Gagal. Nah, kita diundang ke sana di acara TV. Kita kan pakai chat tuh. Udah gitu kata si Masih TV. pakai chat teman-teman. Ya iyalah, kan kita nggak tahu Oh, teknologinya. Baru-baru 2005. Oke. Pas dilihat kata orang TV itu, kalian pakai apa putihnya? Ini pakai Asturo. Kan diketawain. Kalian gimana ya? Ini kan TV ya gitu ya. Asturo. Kata si TV tuh, kalian tahu ini enggak? Gitu jadinya tuh. Kita ini pakai ini. Nah ini yang kita cari, tapi kan kita nggak tahu dulu 2005. Dan itu belum wawasannya belum sampai ke Wawasannya sana. belum ada. Dikasihlah foundation warna putih TP Fine Stick dulu teh. Akhirnya Cukup pakai mahal. itu. Akhirnya pakai itu Crayolan merek yang tadi Sampai disebutkan merek sekarang. bayi. Ini Oh enggak. Oh, beda. Crayolan. Nah si Crayolan ini teh dulu teh kan mahalnya. Satu stick gitu dipakai berenam, bertujuh lah gitu. Jadi tiap manggung teh gantian sekali lewat. Karena dulu budgetnya juga minim. Tapi cepet habis sebenarnya. Cepet habis. Oke. Habis satu ganti. Akhirnya teh ternyata ini kita juga pengen nangis tuh. Akhirnya ayah yang pakai ieu. Pantesan di TV teh kenapa ya bisa putih ya orang-orang gitu memerankan juri kan bisa putih pakai apa? Ternyata ini kuncinya. Tadinya gitu. mikirnya pakai cat tembok. Itu mikirnya pakai cat tembok pasti ya. Seperti itu. Iya lucu. Itu Iya lucu. Iya. Seperti itu lah. Akhirnya itu dapat itu Crayola. Nah, lama-lama akhirnya banyak manggung jadi seorang satu tuh bisa. Bisa, ya. Nah,
ternyata kesini ya karena kita main di TV tuh sering udah gitu banyak ngobrol sama tukang-tukang makeup, ternyata banyak juga ada brand-brand yang lain lah gitu, Bisa ada dipakai. dan lebih murah. Lebih murah. Ada yang lebih murah jauh. Ada yang terjangkau. Kalau yang dulu TV Pen Stick tuh sekarang tuh udah 300-an ya. 300. Kalau ya, Satunya. nah yang kecil yang ada cukup awet juga ada yang sekarang yang 35.000 juga. Yang sekarang Yang kecil. Nah, kayak- apa bisa liatin nggak? Ini tuh namanya apa ini? Namanya ya itu Pen Stick. Bisi ada yang mau bikin band kayak kuburan lagi. Oh gitu ya. Tapi ini awet. Ya ini lumayan. Awet ya. Anti air juga. Anti air. Nah Waterproof. ini ada dikasih tahu caranya sama orang TV. Kan pas digituin itu kan mengkilap kan? Iya, mengkilap. Harusnya kan mengkilap kan? Iya. Jadi kayak foundation itu kan mengkilap. Nah kata orang TV itu pakai bedak lagi. Jadi ini ditotol bedak tuh. Jadi nggak ini. Jadi Jadi iya. nggak nempel. Kalau itu kan kayak lipstick aja. Ah. Lipstick kan lengket kan. Nah ini tuh kayak lipstick sebenarnya. Tapi Tapi kalau dibedakin ya udah jadi gini dan anti air. Teh langsung ucur aja weh, enggak nempel ke muka gitu. Karena ditambahin sama. Karena ini ya nggak teksturnya udah lebih bagus. Ya udah jadi anti air Anti air pakai ya. bedak itu. Iya. Kemarin kan kita sempat ngeluarin single yang Si Manis tuh. Si Manis. Video klipnya kan kita. Oh yang sama Iya, hydrokoplo bukan? iya. Oh yang sama hydrokoplo ya? Itu kan kalau berenang itu. Oh iya itu waterproof ya? Japo. Iya. Iya waterproof. Kecuali asal jangan digisik lah gitu. Wah, Aja yang digisik. asal jangan digisik. Bayangin kalau masih pakai cat di kolam renang, bodas ya kolam renang gitu kan. Tapi ini aja ya, gue ngasih ininya apa? Ngasih kesimpulannya ya, maksudnya nangkepnya nih. Untuk make up aja nih perjalanannya panjang. Oh, panjang ada, make up juga ada apa tadi teh transformasi, ada transformasi, make up juga ada transisi. berevolusi Dari cat tembok sampai ke yang berevolusi dari cat tembok terus yang mahal terus sekarang tuh bisa diakalin sama yang murah gitu gitulah. Tapi lucu bisa sih bener ya. Ini nggak kepikiran, makanya untuk jadi tahu nih gara-gara ternyata nggak semudah itu ya waktu konsep iya. gitu. Oh panjang bisa. Terus ini kan konsepnya itu kan serem-sereman, karena kan horor lah ibaratnya kan nama kuburan terus di make up kayak gini biar orang serem segala macam. Itu pernah ada impact nggak sih sebenarnya? Karena kan ada beberapa media yang kadang-kadang wah yang gini nggak bisa nih gitu. Pernah nggak dapet impact yang gitu? Oh pernah ya, pernah. 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 Kalau yang percaya Feng Shui itu pernah kayaknya. Oh iya? Pernah, percaya Feng Shui dulu. Kejadiannya gimana? Tapi anehnya teh gini, pas kita pertama kali naik teh ngundang si media itu berarti media tuh ngundang. Oh gitu. Oh, ngundang. Jadi bintang tamu apa gitu ya diundang di acara apa segala macam. Sempet ramai dulu Sempet main rame, di situ. sempet malah ratingnya bagus apa segala macam. Hari pas udah kira-kira tahun selanjutnya tiba-tiba loh kok kita nggak main lagi ya di situ. Nah gitu. Tapi diinfokan, kenapa nanyain? Nah itu justru itu tidak Nggak tahu. diinfokan Jadi ya. bahkan si tim kreatifnya juga pun sering ngontak ke kuburan teh, akhirnya nggak jadi wae gitu. Karena ada atasannya katanya tuh nggak di ACC. Oh. Jadi udah tingkat atas ini tuh udah pergelutan tingkat atas. Nggak tahu alasannya apa. Hah? Iya, lah kita teh yang nerka-nerka gitu. Oh ini teh gara-gara namanya kuburan gitu. Oh gitu. Oh ini Gara-gara teh gitu. tampilannya Apa kayak tampilan gini. kayak gini? Oh itu gitu, macu jadi nama gitu. Kups nggak jadinya akhirnya? Ya nyanyi lo eta pernah. Soalnya kan sempat ganti nama, sempat Pernah ganti image. 2011. Iya, karena 2011 tuh ganti nama jadi Kups kan. Oh, nah ada pas impact dari sana? pas ditanya itu kita kenapa namanya jadi Kups? Nah kita dulu tuh karena ini gimmick. Oh. Karena ini gimmick jadi kita ini berusia 10 tahun dulu kan 2011 10 tahun. Ya. Jadi kita ganti konsep. Ini dandanan jadi warna-warni. Dandanan jadi warna-warni, baju jadi warna-warni. Oh, beda ya? Jadi kayak badut nih. Hah. Baju warna-warni, muka warna-warni, nama juga jadi ganti jadi The Cubs. The Cubs, ya? Wah, gitu. Gara-gara masalah berharap dipaenkeun eta di media eta gitu. Tapi dipainkan. Enteu. Di blacklist. Ya ternyata ya saya kira tuh di blacklist nih. saya kira teh ternyata begitu. Ternyata kayaknya kita di blacklist deh kayaknya gitu. Jadi akhirnya kita menyimpulkan jika ada orang di blacklist tapi orang salah naonnya gitu. Oh gitu. Itu teh kejadian tahun 2011. Oh 2011. Jadi di Kup berapa tahun sampai ke Kup kan? Dan cuma setahun dah. Oh setahun, balik lagi ke kuburan. Maksudnya kuburan dah. Datoh maksudnya kan kita mah ngomongnya pengen berwarna-warni apa segala macam gitu ya. Kita ngomong-ngomong pas saat itu ya. Untuk mengakali gitu ya.
Padahal kan akhirnya sebenarnya mah hayang ngakalin eta kan, ngakalin cik ngaranna lamun rubah ieu teh. Ternyata beberapa bulan berarti keur mah jadi teu payu tah. Udah teu ngarti atuh. Kita bikin album tuh, itu bikin album. Album 2011 tuh kan The Cubs tuh kan jadi bikin album tuh 2011. Sempat bikin album. Sempat bikin album namanya The Cubs. Lebih ke nurutan Noah sih sama Petra Pan. Ganti Noah sukses nurutan sugan teh katanya kuburan oge. Enggak. Batur Batur mah sukses bisa obat benua. Karena di hampir tahun yang sama ya. Ya. Sama dari Peter Pan ke Noah, Peter Pan ke Noah. Ya. Kuburan ke The Cubs. Nah, Di tahun yang sama guys. pas masukin ke radio, ternyata ada radio teman kita yang 2011 kita ngeluarin kok nggak diputar lah gitu. Emang apa namanya? The Cubs. Oh iya, cenah ada ternyata si CD-nya teh materinya teh. Tapi nggak diputar. Tapi nggak putar karena nggak tahu. Disangkanya materi Di sana baru. materi band baru. Ya, berarti Iya mah peniru atau apa gitu. tapi memang susah sih nge-branding. Nge-branding. Jadi we urang teh berkesimpulan, anggar keneh teu dipaenkeun geuning. Sama-sama nggak dimainin. Kuburan lagi aja, Bos. Balik dewe ngaran kuburan. Biarin. Tapi itu cukup panjang sih. Cukup panjang, Sampai kan? 2017, 2018 sampai kita pernah pas pandemi itu bekerja sama dengan band lain bikin kolaborasi. Sama band apa? Dulu yang pas kayak Rocket Rockers. Oh, Rocket Rockers. Iya. Nah, kan itu udah berganti apa sih? Apa acara sih? Kalau misalkan yang di TV itu si acara teh yang ngurus acara teh bagian acara, bagian talent lah. Kreatif acara teh udah berganti-ganti kan? Bayangkan gitu. Mau ngundang kita tuh. Oh, udah regenerasi. Baru ya udah gini nih, baru ngundang lagi kita. Berapa Ternyata enggak, tunggu. Ternyata pas gitu kalau bisa jangan ada kuburannya. Wah, sih berarti masih kene. Bayangkan hampir 10 tahun. Main tapi jadinya. Enggak. Ya enggak. Jadi Rocket lagi. Rockers doang gagal dua. Ada lagi itu teh. Mungkin ada kita lagi. main Beberapa sekali kali. ya? Beberapa kali lah jadi tim kreatif acara yang baru, mungkin nggak tahu pas H-1 kita tuh sampai gini, tanyain dulu deh sama bosnya gitu. Oh, berarti gitu. Akhirnya memutuskan tetap nggak main. Udah nggak main. Cuma Adalah di salah satu stasiun TV pasti Oh, tahu lah kita. Tapi tahun pernah kemarin main kita di mana. Lolos. Nah, pas tahun kemarin kayaknya nggak tahu berubah yang di atasnya berubah atau gimana. Baru tahun kemarin akhirnya tahun 2024 akhir tuh main akhirnya bisa. Dan kita tuh ngerasa anjir itu kita udah berapa? Berarti udah 14 tahun baru 14 tahun dicabut kita bisa blacklistnya. Cabut blacklistnya. Kita menganggap di blacklist ya, nggak tahu mereka nganggapnya apa, tapi kita dianggapnya di Rasanya blacklist. begitu. Karena Dan kita sebabnya main juga- satu pas itu main di acara yang sebabnya juga kurang kita nggak jelas tahu ya ya. saat itu ya. Iya. Oh, berarti ke teman-teman kuburan juga sampai nggak main di Karena media yang Di lain. TV-nya TV juga gede. Yang Iya. lain kita sering gitu. Di Yang lain nggak ada. lain. Oh, di media lain nggak ada masalah. Enggak ada. Ini berarti kasusnya ada yang lebih detail ya? Maksudnya permasalahan yang dipermasalahkannya. Iya. Banyak juga Urusannya. kan TV yang suka main blacklist band kan banyak kan Banyak. gitu. Cuman ya kita mah nggak tahu dah, kita mah udah berini aja lah berkreasi. Dan untungnya pas ketika TV ini blacklist, TV yang lain tuh support. Jadi kita tuh masih Bisa main. Bahkan sampai sekarang itu kadang suka ada yang mau ayo main gitu. Oh, gitu. Sampai sekarang Ya, masih syukur lah ya. kita tuh masih bagus lah apa. Iya, Dan sih. kita mah nggak inilah gitu, nggak gini lah. Nggak ada nggak masalah media mah, ya, segala macam. media mah. Termasuk sama yang kan itu di blacklist lah, misalkan kita di blacklist. Nah pas tahun kemarin ngundang, sok tanyain dulu sama yang di atasnya. Dan kita tuh nggak bener sampai gitu ya. Sok tanyain dulu, bisi udah capek-capek gitu ya. Jadi gitu. begitu dulu. Ternyata oke Kang, cenah. Ya udah bener nih. Oh, gitu. Akhirnya teh ya kita mah seneng-seneng aja, bukan misalkan udah 14 tahun harusnya kan udah iya. ada gua mah udah males. Udah gitu cuma sekali lagi kan gitu. Tapi kita mah ya udah ayolah, enggak apa-apa gitu. dah, enggak kita mah kan kuburan bersaudara, Iya, siapapun benar, bersaudara benar. gitu. Oh, ya kejadian eta tuh. Ternyata Resep lah. seru pisan. Resep lah band-bandan teh. Lila deh sok 24 tahun bayangkeun. Coba gigiran. Oh coba cabero. Coba gigian. Kalau manggung teh Kalau benar-benar abis dipulas gak ada yang tahu. Coba Iya. gitu. Ya 24 tahun. Tapi ada yang apalin tuh gitu, maksudnya publik gitu, ternyata Kang Dini teh aslinya kan. Ya banyak kalau Sekarang sekarang. udah banyak. Kan Kalau kan yang IG terkenal. kan. Ya kalau udah gitu. Kan IG juga kan biasa-biasa aja. Udah nggak pakai. Kalau jadi- zaman dulu mah enggak. Kalau zaman Oh, dulu zaman dulu mah enggak? kita benar-benar enggak ngeluarin itu. Tapi kalau sekarang mah dah apa ya? Maksudnya tuh skupnya juga enggak gede-gede amat gitu. kebayang banget gitu kalau misalkan ternyata image sehari-hari Iya. juga harus pakai. Wah, gitu kan. Liurnya. Repot kan. Terus kan kadang orang juga kalaupun meskipun tahu juga kan enggak
nggak langsung Kang Denny ya gini, enggak lah, maksudnya biasa-biasa aja gitu ya. Karena ada saya pernah ketemu sama siapa, ada satpam sebuah bank gitu pernah gitu. Kang Denny di sini, anjir cek urang perasaan lain mah sebuah prioritas aja enggak ngomarana urang we cek urang teh. Gitu kan sambil saya teh menerka-nerka kenal di mana kan gitu-gitu kan menerka-nerka gitu. Kadang dia tiba-tiba suka ngomong, masih suka main bola, oh berarti ya taunya di IG main bola gitu. Masuk apa kadang gitu. Seneng main bola lah dulu ya. Main bola. Waktu apa? Seneng apa? Ini waktu itu pernah pesen ojek online. Bener-bener. Pas turun, dia minta selfie. Kang, selfie bola. Nah, anjir, padahal kan di make up. Apalin. Terus kenapa minta foto? Kenapa? Saya tahu, Kang Reza kok. Itu mah mending ya, tahu gitu ya. Tapi ini mah Kang, foto Kang Pria senang aja lain gitu. Beda. salah jelema. Termasuk biar iba urang yang carita yang curhat ieu kejadian 2 poe kamari. Iya lucu. Dia kamari. Saya teh ada di wawancara. Saya teh habis si TV paint stick saya teh habis yang putih. si makeup. Nah, Oke. Mulilah di ITC. Oke. Saya nyari di ITC Kebun Kalapa. Oke. Aya gitu teh. Ada di situ, saya udah Ada. keliling-keliling, yang lain nggak ada. Ada. Kayaknya di ITC ada, udah keliling-keliling, udah. Ini warna putih, warna hitam, udah gitu. Dia teh nanyanya kurang lebih seperti ini. Kang, suka di alun-alunnya jam berapa? Jadi sangat cosplay. Mangkal di alun-alunnya jam berapa? Jadi Dapatnya gede. sekedar informasi guys. Jadi Kang Denny cerita di alun-alun itu sebenarnya karena banyak cosplay di alun-alun Banyak Bandung. cosplay, ada yang jadi hantu, jadi apa, jadi Iya. apa. Dia menyangka saya beli itu teh buat saya di alun-alun mangkal. Ini lucu banget. Jadi pas itu, Kang, suka mangkalnya jam berapa? Siap, langsung pendapatan seharinya berapa? Tanya aja Bu, tanya. Kesel udah. Langsung, enggak Bu, bukan Bu, enggak kata. Oh enggak Bu, oh ini tuh bukan buat yang di alun-alun itu, kayak gitu. Bukan Bu, buat nembok. Digituin saya Bu, aduh enggak Bu, ini mah bukan, ini mah buat iseng aja keluar ini. Kata kan tuh nyawa, itu kan karena nggak tahu ya. Sok bayangkeun lamun tiba-tiba anu meuli eta teh pemain band hungkul kan pasti jauh aja. Da anu meuli ieu mah kuburan hungkul ya, jadi pas datang halo pasti kuburan gitu. Henteu ieu mah. Eta mangkalnya biasa jam berapa? Rame sekarang rame. Itu 2 hari lalu. Rame sekarang rame di situ cenah. Teuing ibu Ibu ITC. Aduh, ini kan konsep make up nih, ya maksudnya tadi kan nyambung make up segala macam. Ini efek tuh sih ke keluarga, maksudnya si keluarga teh kumaha tanggapanna era atau kumaha teh aduh salah ki urang we ternyata enggak neangan duit tapi ka kieu teuing gitu maksudnya kumaha bisa. Enggak lah enggak. Mereka tapi karena ya saya juga kan itu mah tergantung edukasinya kita kan maksudnya dan gitu ya. Jadi saya ke anak juga enggak kan saya mah punya kerja sampingan kayak punya konveksi gitu kan. Jadi kalau ada ya kalau misalkan anak berusaha. Jadi kalau misalkan nulis pekerjaannya apa? Konveksi aja ya gitu. Karena bukan lebih enak ya. Meskipun pada akhirnya tahu, tapi lebih enak taunya itu karena nggak sengaja gitu. Misalkan pada nggak sengaja, misalkan tiba-tiba pas ngeliat status, loh kok ternyata ibu teh suaminya teh ini gitu, terus anak teh ternyata papanya Dean teh gini gitu-gitu. Jadi sudah anak ya Dean ya? Ya anak saya Dean gitu, papanya ini tuh gitu. Jadi dari kita juga lebih enak taunya seperti itu deh gitu. Dibanding kita yang mendeklar gitu. Pada akhirnya gitu sih kalau misalkan di berhubungan dengan keluarga. Jadi istri saya juga jadi istri saya juga kayak enggak misalkan mendeklar segala macam gitu. Tapi kan kalau misalkan di IG tinggal di tag kan orang juga kalau followernya kan ngelihat teman-temannya kan loh kok ini siapa yang di tag, oh ini suaminya, pas dibuka ngaranna serem gitu kan gitu, pas ditinggali oh ternyata gitu. Kan kita mah yang ngefans teh bukan yang ngefans ya, yang maksudnya yang suka pas kita viral zaman-zamannya ibu-ibu yang sekarang teman-teman sama istri saya kan. Iya berarti 20 berapa 15? Ya 10 tahun yang 14 tahun yang lalu kan mereka sekarang udah berkeluarga semua. Iya, udah berkeluarga dan anaknya itu
ya seangkatan sama anak saya gitu iya, kan. bener, Jadi bener. wah ini waktu saya dulu SMA, Jadi waktu saya flashback. kuliah. Nah gitu. Iya, Jadi bener. ini kan saya ya ngomongnya sih, wah saya kan Ngefans, suka dulu, saya kan suka ah. nonton gitu-gitu kan. Ternyata kita teh gitu. Jadi kita lebih menikmati, nah lebih enak gitulah Ah, dibanding iya. kita yang show off. Ah, iya benar. Kalau Reza sama gitu juga. Sama. Sama gitu juga. Hampir semua mungkin teman-teman kuburan Tapi ya sempat, ada. pengen nyobain gitu. Tiba-tiba ada orang lupa. Oh, suka gitu. Santunya. Santu. Lupa. Dem. Oh, basis ya sih. Hampir sama-sama ya Kang Benny, Kang Reza, Kang Aum, Kang siapa Raka, sama Ya. Sardi sama seperti itu ya. Kadang pernah istri juga sering ditanyain suaminya kerjanya apa gitu. Bilangnya kalau sih sukanya penyanyi. Penyanyi. Penyanyi di mana? Di TV sekarang gitu. Penyanyi di TV gitu. Ada gitu. Kadang sok diceritakan sama istri teh gitu. Oh, gitu. Tapi nggak diceritain kuburan gitu. Oh, gitu nggak cerita? Nggak diceritain. Nggak terlalu ngebuka gitu segala macam. Enggak, takutnya teh istri juga Malu celana bulu kamera. maksudnya teh gitu. Kan itu pertanyaan orang tadi teh. Raeun gitu. Oh, era oge-nya salah ke urang sih. Tapi intinya mereka istri-istri semuanya support ya. Maksudnya Ya. dia menikmati dengan suaminya yang benar-benar punya konsep ngeband seperti ini. Ya balusnya keren sih, support. Iya tuh harus support tuh. Nah, ini ada pertanyaan lain nih. Jadi kita keluar dulu nih. Kan teman-teman itu adalah salah satu band yang punya gimmick gitu kan. Kuburan itu segala sesuatu. Gua tuh nggak pernah lihat kuburan tanpa konsep gitu. Nah, ada strategi nggak sih sebenarnya kuburan untuk ngejaga keseimbangannya antara kebebasan berkreatif nih dengan tekanan industrinya nih sekarang harus jual anak kio diatur. Kalau zaman dulu kan kita suka nggak boleh gini, nggak boleh gini. Nah itu ada ini nggak cara ngejaganya, cara ngimbanginnya gimana? Sebenarnya gini, kalau masalahnya apa nih, lagu apa gimmick? Gimmick lah, termasuk konsep panggung lah. Nah, kalau misalkan konsep panggung justru sekarang teh gimana caranya? Kan sekarang teh udah bagus-bagus ya si band teh. Si band teh udah band yang tidak bergimmick aja tapi udah punya nama, dia bergimmick. Oke. Gitu kan? Kayak misalkan kita nonton Teh Meli misalkan. Wah, itu kan di panggungnya full gimmick atuh. Pas Iya, konser iya Teh Meli Yura, begitu. Sama. Teh Yura kan sama lah gitu. Sama. Jadi yang gitu-gitu aja kan sekarang apalagi, tapi band-band yang lain kan kayaknya sedikit, meskipun marahin gimmick sekarang ya. Iya. Apalagi kalau misalkan kita lihat di kayak di Pestapora, Iya. Synchronize, itu kan band-band tuh pasti diselingi gimmick, misalkan tiba-tiba Coil ada koplo, gitu-gitu kan, gitu-gitulah. Maksudnya ada gimmick-gimmicknya. Nah, kita mah justru pengen gimana caranya gimmick itu harus melekat di kita gitu. Oke. Jadi kita harus pakai terus gitu. Gimana caranya gitu? Kan membutuhkan modal gede. Iya, betul. Tapi dari dulu juga kita udah biasa Udah gitu. biasa. Kita tuh udah biasa dulu. Kita misalkan dibayar dulu ya, zaman dulu dibayar 500.000 misalkan. Iya. Itu habis ku nyewa kuda gitu teh. Pernah gitu teh. Ya habis sama nyewa kuda kita emang nggak dapet duit. Nombok malah gitu karena overtime. Yuk Kang, katanya itu 6 jam, ya itu sudah 8 jam. Aja kamu gitu. Seperti itulah. Yang gitu. Sampai sekarang? Sampai sekarang kan, sampai sekarang juga kalau kan kita ngelihat, oh kalau acaranya gede, kita tuh pernah bawa 40 orang ke Jakarta pakai bis. Kan itu secara Itu banyak operasional modalnya. beak kan itu sebenarnya, cuman kan kita tuh suka kan gitu. Ya. Dulu ya zaman dulu mah bahkan dengan segala keterbatasannya, saya pernah cerita. Kalau zaman sekarang enak. Masuk ada video. Iya. Itu kan zaman sekarang mudah. Iya. LED udah ada. Bayangin tuh tahun 2006 saya mah bisa jadi gitu gimmick teh. Masuk sekarang opening pakai sequencer, bener tak? Misalkan personil teh di luar dulu pas musik, nanti personil masuk satu-satu, iya. tapi langsung main musik. Zaman dulu kumaha band naon anu bisa gitu. Iya. Kita mah gitu. Jadi masuk teh ada opening. Udah ada. Udah ada, pakai apa? Pakai VCD player. VCD player asli kita mah. Sequencer. Iya. Udah jadi sequencer. Sekarang dulu mah VCD player 2005 2006 kumaha coba. Manual bisa nih. Manual bisa. Kita sampai mikir, kan dulu mah kabaret mah kan kaset bahkan. Nyetel kaset nya kan gitu kumaha sok Iya, kabaret nyinkronkeun tuh gitu kan, nyinkronkeun rekam kiri, rekam kanan gitu-gitu kan zaman dulu. Zaman kabaret ya. Nah, ini pas manggung kan gimana nyinkroninnya, terus kumaha ketukan kan yang nyetel itu belum tentu tahu di kapan masuknya. Wah, semanual itu. Pakailah CD player. Nanti pas opening di play pakai remote kan. Play tek. Nah teu hurung, digebrak heula bak kakara hurung. Asli, zaman dulu begitu. Ada zaman itu jajan masuk. Jajan masuk.
Mati tuh situ. Kenapa Rum? Ya pas jalan tarik teh kita teh jalan teh bak panggungnya goyang mati goyang CD sampai gitu Ya, tuh. ulang-ulang. Ya, kan CD gitu aja alat sequencer aja kegebrag mah parem. Nah gitu seperti dulu kita semanual itu. Jadi sekarang itu Edan sebenarnya nih. kalau misalkan sekarang dengan zaman yang serba mudah harusnya kita bisa lebih edan. Makanya di tiap panggung kita pasti ada gimmick apapun di tiap lagu bahkan. Oke. Kita terakhir main di Pesta Pora gimmick nikahan. Oh iya. Pernah lihat nikahan di yang ada Bruno Instagram. Mars, yang di repost Bruno Mars itu. Iya, benar. Nah, itu kan bagian dari gimmick. Itu tiap iya, lagu iya. ada gimmick gitu. Jadi memang kemacarannya ada gimmick, bayang nombok gitu. Aduh. Kita harus adaptasi bahkan. Dulu aja yang susah bisa, apalagi sekarang yang Tapi itu gampang. bermasalah nggak sekarang ke masalah apa yang didapat rewardnya dari kita Budget. musik? Ya budget itu Budget pasti nggak bermasalah sih, pasti berkurang. akan berkurang. Kayak vokalis 3 aja kan udah Iya. langsung berkurang. Iya. Tapi berimpact nggak? Maksudnya untuk pemasukan segala macam. Jadi Oh enggak lah, kita mau kan percaya. kalau mungkin. misalkan banyak gimmick, sugan we banyak manggungna gitu kan Nah, biar kecil tapi asal kecil tapi banyak manggungnya gitu. Oh iya itu benar. Jadi harus Tapi alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Banyak ya. Iya. Nah, Ngerian, syukurlah gitu. aduh, ngerian. Nah ini ada satu lagi, ada event aneh nggak yang pernah ngerasa kuburan teh aneh pas perform gitu? Teraneh nih, karena saya ngomong aneh ini karena kan kuburan juga mistik Tapi ya. dulu ya, gitu. nggak anehnya gimana? Dulu juga pernah kan kita mah bukan band underground ya, bukan band undergroundnya. Bukan, Kita ya. mah dan orang juga tahu lah, orang Bandung mah tahu. Kita tuh bukan band underground gitu. Kita mah cuma gimmick lah gitu. Gimmick ya. Kita pernah diundang di acara underground di luar kota, tapi itu kan kata saya teh aduh iya teh bener gitu. Deg-degan lah gitu, tapi alhamdulillah nggak terjadi apa-apa lah, masih nggak terjadi apa-apa dan mereka teh meskipun bete gitu gitu, tapi ya alhamdulillah gitu. Oh, iya. Gitu itu teraneh gitu. Tapi kalau misalkan yang lucu-lucu mah Banyak. pernah di panti jompo pernah. Ya pernah panti asuhan gitu pernah panti ya yang yang ini gitu pas datang teh. Iya kagandengan moal euy kalau Semuanya loncat. Ayo semuanya loncat. Justru kurang tarik. Gitu. Karena kan ini mah kesradaya. Ya gitu. Aduh pernah di acara tunanetra pernah kan kita Saya kan nonton. gimmick visual tapi alah mahanya iya aja gitu untuk bercanda pun kan jadi Bingung. gitu pernah kelepasan keceplosan gitu pernah misalkan kalau ayo pengen berfoto gitu ya matanya jangan merem di tunanetra pernah si Dino aduh Gusti Agung kan foto mah ganti gaya biasanya kita kadang-kadang teh matanya jangan merem tunanetra aja baheula tapi baheula itu mah dulu Itu benar emang kadang-kadang kan kejadian itu. kejadian pernah ya gitu ya acara-acara memang kan kuburan mah ya harus siap ya dari mana aja apapun gitu. kondisinya. Ya apapun kondisinya kita pernah main Tapi ulah gitu. keceplosan aja. Keceplosan tuh pernah lah gitu Terus untuk yang kuburan aneh-aneh kan gitu sering ini Kang, maksudnya sering main di acara pensi juga. Bukan pensi apa? Pensi atau perpisahan gitu Ya, kan. ya. Nah, sekarang katanya akan ada aturannya ya. Kalau nggak salah benar nggak sih ada aturannya ya? Ya. Aturannya sekarang itu katanya udah nggak boleh. Oh, ada aturan siapa ya itu ya Nggak tahu itu. Nah ini cerita aturan siapa ya Nah nggak tahu tuh. Aturan siapa sih? Oh, Ada Kang ikonnya ya? Deddy yang orang Mulyadi ya orang obrolkan di dia wae gitu Kang Dede Nah, itu Oke, kumaha? Itu ada regulasi baru katanya, bukan dapat info valid ini valid. Ya, valid. Udah valid deh. Nah itu dan gimana? memang ada yang Sepi. ada beberapa yang pitching juga ke kita Oh. jadi nggak jadi juga memang jadi? memang nggak jadi ya gitu Gara-gara nah apa? ini gini ya gara-gara itu kan gara-gara nggak boleh jadi nggak jadi nah ini tapi saya pengen ceritanya nggak pengen setengah-setengah saya mau ceritain KDM aja langsung Soalnya kena naon 2 episode lah. Gaskeun 2 episodenya. jadi gini karena pesannya gini saya teh orang yang percaya kalau misalkan anjir gagah teu seserian nih mah. Saya teh orang yang percaya bahwa Hiburan yang tiba-tiba bisa politik. bahwa yang bisa merubah karena saya sempat dibully ini kamari tadi Tadi kok dibully di sana sama netizen. Oke, kumaha? Jadi saya teh percaya orang yang bisa merubah seseorang atau siapapun yang bisa merubah peradaban manusia itu adalah pemimpin. Oke. Saya tuh orang yang percaya itu. Kita kan udah tahu lah. Ayo nanya di jalan lalu lintas, putar arah kan itu mah geus jadi budaya tuh, peradaban kata saya mah. Ya. Orang-orang kan melanggar lalu lintas itu teh kayak yang udah biasa. Kalau nggak ada polisi, saya teh nggak Melanggar. usah pakai helm. Terus melawan arah. Ya.
ya gitu-gitulah. Sampah. Ya, nah, Benar. saya teh kita teh gimana cara merubah peradaban itu? Yang saya pikirkan nih, kalau sejorok-joroknya Kang Yeri, kalau misalkan pergi ke Singapura, wani itu micen runtah Wani. sembarangan. Bener tuh. Kadang orang teh langsung tiba-tiba berubah. Di sini mah nggak boleh ngerokok. Jadi Iya, benar. berubah kan. Ternyata kalau misalkan ada aturannya, berubah semua teh. Ya. Nah, betul. yang lalu lintas tadi, saya yakin nih orang-orang itu teh mau untuk apa? Untuk tertib gitu ya. Tapi kadang kita ngelihat nggak ridho gitu untuk tertib karena yang di atasnya juga kadang tidak tertib. Misal kalau ditilang bisa keneh di, bener tak? Ya, benar. Ditilang bisa keneh di emang orang sogok, di atas misalkan. banyak yang nggak tertib. Bisa jadi kan? Ya, karena kan ini peradaban, kata saya Iya, juga benar. peradaban. Perubahan peradaban ya kemayang di atas oge gitu. Ketika di atasnya kasarnya bisa cincai, ya geus we nu kieu mah cincai oge. Oke. Karena banyak yang nggak pakai helm ya cincai udah deket. Iya. Pas di telepon ku polisi, kan nggak pakai helm, atuh pada deket, gitu kan? Alasan. Dan si polisinya juga, jaga weh, aya sabaraha, misal gitu ya, Nah. Beb. Dulu ya, nggak tahu kalau sekarang. Ya, Jadi karena udah santai-santai gitu, yang penting nggak ada polisi, ya udah gitu. Jadi ngegampangin sekarang. Gitu. Aturan. Sampah, Iya, benar. sama sok sampah juga. Kalau misalkan kita di acara-acara pensi deh, kenapa bikin sampah? Ya kalau misalkan ada santai kan kita udah ada bayar kebersihan. Iya, benar. Jadi bukan dibudaya, jadi yang penting ada nomorsihan ya nggak sih orang micen, dah kayak orang karena tuh bayar tukang sampah, Itu disiplin berarti ya. disiplin gitu. Nah yang merubah itu teh kan harusnya pemimpin. Saya lihat KDM nih masuk ke KDM, saya kira saya teh berharap banyak nih sama Kang Deddy Mulyadi. Menurut saya karena pas ngelihat di video-videonya, kayaknya dia sosok yang bisa merubah peradaban. Cek saya mah, Oh gitu. merubah kebudayaan, Dari sisi merubah mana budaya. aja ngelihatnya, Kang? Karena dia apa? Entah gimana pun caranya dia mencontohkan. Entah misalkan dia mencontohkannya karena dikasih uang, Iya. minimal dia merubah dulu aja. Minimal dia merubah dulu aja kan. Entah itu si yang salahnya dikasih uang apa, minimal dia turun ke jalan, tahu permasalahannya. Oke. Gitu. Balik lagi ke yang si prom night itu tadi. Yang dirugikan juga kita termasuk pemain band. Tapi untuk KDM, ini masuk itu untuk KDM. Kayaknya saya lebih ridho deh untuk misalkan nggak usah deh manggung kalau misalkan alasannya jelas. Ternyata Ini alasannya udah jelas alasannya. ya alasannya itu kan, alasannya ngapain bikin acara kalau misalkan ternyata banyak orang yang misalkan ibu-ibunya untuk bikin acara itu tuh pinjol Harus segala nyumbang. macam Maksain ya. maksain gitu. Dan itu persentasinya banyak. Tapi kan Gede. nggak semuanya acara pensi gitu harus minta sumbangan. Kadang-kadang banyak sponsor juga sekarang. Ya, pensi atau prom night kan yang Prom rame night. ini kan Oh prom iya, night prom kan. night, ya. Yang prom night. Prom night, ya. Itu Pak, itu sumbangan sama Sumbangan, aja. ya. Sekolah juga apa sih pensi juga. Iya. Pensi sok. Mana pensi yang anak siswanya nggak diwajibkan untuk bayar, semua juga bayar. Iya, Minimal iya. 100.000 200.000 mah tetap udunan karena untuk bintang tamu dia meskipun ada sponsor tetap aja udunan ke siswanya. Oh, Kan kita oke. juga pernah SMA. Iya benar. Oh iya Ya benar. nggak? Pasti udunan. Tapi benar, pasti mau pasti. 100 mau 200 Benar. pasti udunan. Itu Kalau yang misalkan itu yang dimasalahkan. itu yang dimasalahkan. Orang tuanya dibebankan. Nah, ini misalkan pribadi aja. Kan kadang kita teh mau tertib tapi kadang sok teridonya. Misal nih, untuk yang sering aja, pajak aja. Misalkan kan kita teh orang yang bayar pajak ya. Tapi udah pajak lagi dikorup. Kan kadang teh orang teh seperti itu. Kan itu mah peradaban, bener tuh. Iya. Saya aja yang mengerti peradaban, saya juga merasa gitu. Misalkan kalau untuk bayar pajak, nah hanya ya pajak service tax gitunya padahal ya mah orang servis sorangan, meuli sorangan, gitu kan. Bener tuh. Jadi kadang orang teh mere tapi teu ridho karena urang teh nyaho jigana dikorup ieu mah kadang sok gitu karena ketangkep lagi gitu. Tapi kayaknya ke KDM mah ya itu untuk prom night itu perpisahan. Gas lah, nggak apa-apa. Karena jelas gitu ternyata orang manggung teh ternyata lo banu pinjol ternyata. Bener tuh. Tapi mungkin itu juga Kang Denny memikirkan itu juga di saat anak gue juga perpisahan juga pasti Nah ada gitu impact-nya, ada. bener. Sekarang kan wisuda, anak saya Kerasa. wisuda yang gitu-gitu. Kerasa itu, Kok ada ribet, kok impact-nya. iya impact. Loh kok harus bayar wisuda ya? Ini ternyata. Terus sebenarnya kan nggak wisuda aja. Iya. Misalkan fotonya Iya. bayar. Terus kalau misalkan kan ada program yang harus piknik, bukan piknik, studi nih kan, studi tour, misalkan studi tour yang gitu-gitu. Terus harus mengunjungi apa, meskipun baik itu teh, misalkan minta ke museum misalkan, kan yang gitu teh uang lagi Membebanin ternyata tiap orang tuanya. membagi orang tua. Kalau misalkan yang mampu, oke lah. Iya. Alhamdulillah sih saya ya oke aja. Tapi ternyata
apalagi anak saya di swasta lah gitu yang udah tahu resikonya. Tapi kalau di negeri, ternyata gitunya gitu. Jadi saya teh ya apalagi dia fakta bahwa ini acara perpisahan nih. Walaupun ini datanya kumulatif, ternyata 1,3 triliun tuh ijazah yang ditangguhkan. Yang tidak bisa bayar tuh totalnya 1,3 triliun gitu kata Kang Deddy. Meskipun datanya saya nggak tahu benar atau enggak, katanya karena sepihak kan Kang Deddy yang ngomong gitu. Cuman ternyata banyak ngomongnya ya bisa di track itu dan orang-orang yang nggak diambil ijazahnya itu ternyata sebanyak itu. Jadi saya sih kalau untuk yang gitu-gitu nu tadi narek bayar pajak jangan saya hari gitu mah gitu-gitu pasti gitu. Berarti kan berubah peradaban saya. Yang tadinya saya yakin contohnya banyak pergusuran. Sekarang kalau zaman dulu digusur, wah kayaknya ini kalau sekarang kan ternyata yang digusur banyak, entah itu karena caranya dikasih uang atau apa. Konfliknya banyak. Saya rasa bisa teredam. Berarti kan orang-orang itu teh udah langsung mengerti. Oh emang kita teh melanggar ya gitu. Iya. Berarti kan gimana pendekatannya KDM tuh berarti bagus banget gitu. Betul. Iya nggak? Sampah dicaringin gitu. Juga gitu. Kita ngeliat dia mobile banget ya sekarang. Gitu. Walaupun banyak orang yang ngomong pencitraan. Nah ini gara-gara ini saya dibully nih. Jadi kan banyak yang ngomong pencitraan. Kang Denny, teman-teman kuburan bahwa Kang Deddy Mulyono itu. Menurut saya pribadi sih bagus. Makanya pencitraan katanya tuh ini udah ada presiden zaman dulu juga gitu ya. Ini mah kayak pemimpin zaman dulu yang masuk gorong-gorong gitu kan. Pencitraannya kan gitu kan. Karena ada yang pernah lakukan. Ya kata saya teh nggak apa-apa pencitraan, kata saya teh sarkas. Iya nggak apa-apa, biar apa maksudnya? Biar nggak jadi presiden KDM-nya. Di Jabar 2 periode. Hayangna 2 periode urang mah. Kang Denny mah pengennya KDM karena saya pengen Jawa Barat minimal seperti bersih dulu dulu jika Bali gitu jika Lombok bisa. Jika ka Lombok gitu juga Bararsi gitu lah juga gitu jika ke tempat-tempat wisata. Saya tuh pengen itu dulu aja 2 tahun 2 periode gitu. Saya ngeliatnya di kajian yang komen berarti kakak pancing gitu. Kena prank. Kang Denny. Cocok jadi presiden cek saya teh. Cocoknya jadi gubernur. Ya maksudnya teh sina gubernur we heula. Urang mah Denny lagi menikmati itu. Sok bayangkan itu baru 2 bulan geus kieu. Gitu lah. Jadi untuk yang tadi prom night nggak apa-apa. Kita bisa bersenang-senang di lain waktu gitu aja. Asal alasannya tepat. Suatu saat peradaban kalau misalkan semua orang udah mengerti, peradabannya udah bagus, ekonominya udah bagus. Mayar sabaraha ge pasti asal tong kapinjol mah. Kan nanti juga kalau peradabannya bagus, ekonomi juga bagus dong. Pasti. Orang tuh kalau misalkan mampu semua, tuh diundang deh urang ge pasti. Iya, benar. Gila ya. Itu tentang KDM ya udah. Tuh. Segitu ya. Dah. Salut gue. Atuh, pengen lagi nih teh. Ada yang mau ditambahin? Enggak cukup. Saya berharap ya mudah-mudahan tidak, namanya juga manusia ya, mudah-mudahan tetap di situ levelnya, enggak misalkan tiba-tiba nggak tahu ya besar kepala atau gimana, di juga kumaha lah gitu ya. Jadi makin ada yang ditidak jangan sampai kelewatan lah gitu. Saya kira tapi KDM juga ngerti lah karena udah bertahun-tahun kan dia begini tuh gitu. Iya. Dia dari histori sebelumnya juga kan sebenarnya udah begini. Ya udah begini. Sebelum jadi gubernur kan. Iya. Gitu. Mudah-mudahan lah untuk warga Jabar mendapatkan sesuatu yang luar biasa dari hasil kerjanya Pak KDM ya. Iya, siap. Gitu. Ini ditayangin ya. Kan berviral KDM-nya. Kita ngikutin aja ke yang viral. Oke. Ini rada mulai berat obrolan. Ayo kayaknya obrolan. Kalau misalkan sekarang ini mah langsung ke supporter aja ya. Mau dipotong enggak ada terserah. Oke. Monggo Kang. Masa peradaban tuh gini. Kalau misalkan sekarang nih ada di kelompok supporter itu yang saya ini saudara nih sama kota ini. Saudara nih sama kota ini. Ada kan gitu kan? Ada. Saya ini saudara sama kota ini. Langsung kota ini saudara sama kota ini. Lalu itu tuh jadi musuh bersama atau apa? Jadi saya teh orang yang tidak setuju itu, tapi jangan dipotong ya. Tidak setuju kayak duduluran gitu. Oh, nggak setuju. Saya teh nggak setuju. Karena gara-gara emang kecintaan sekali untuk akhirnya dari hati banget. Dari hati jadi bukan karena ngelihat pendukung presiden banyak nih, siapa tuh bisa jadi cuan. Enggak ya. Wow. Musisi Kang, takutnya gitu. Karena musisi kan. Iya. Tahu nggak nih
fun fact-nya.